Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Diva Praditya, NPM 237580056 dari Teknologi Rekayasa Internet 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis serangan jaringan menggunakan CICDS 2017 dataset dengan Tableau. Jadi di sini kita akan membahas ya, menganalisis chart atau visualisasi dari Tableau. Oke, dengan menggunakan Tableau. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Jadi latar belakang menggunakan dataset ini sangat penting dalam mengidentifikasi dan analisis serangan cyber. Dataset ini mengandung informasi berharga mengenai berbagai jenis serangan dan aktivitas jaringan, sehingga relevan untuk memahami tren serangan yang terjadi. Dengan menganalisis data ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola serangan yang sering muncul dan memanfaatkan wawasan tersebut untuk meningkatkan keamanan jaringan. Pemahaman yang mendalam tentang tren serangan tidak hanya membantu dalam mendeteksi serangan yang sedang berlangsung, tetapi juga dapat dalam merumuskan strategi mitigasi yang efektif untuk melindungi sistem dari potensi ancaman masa depan. Nah, jadi penggunaan dataset ini sangat penting ya dalam identifikasi dan analisis serangan cyber. Nah, jadi dataset ini juga mengandung informasi berharga ya mengenai berbagai jenis-jenis serangan apa saja, aktivitas serangannya ataupun aktivitas jaringannya, dan jadi sangat relevan ya dataset ini untuk memahami tren serangan. Nah, jadi dengan menganalisis data ini, kita juga dapat mengidentifikasi pola-pola serangan yang sering muncul dan memanfaatkan wawasan tersebut untuk meningkatkan keamanan jaringan. Nah, ini sangat penting ya untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data dalam organisasi ataupun suatu perusahaan. Lanjut, kita masuk ke tujuan dan tema dashboard. Nah, jadi tujuannya adalah menganalisis dan mengidentifikasi serangan jaringan dari dataset CICDS ini tahun 2017 ya. Nah, lalu temanya adalah dashboard ini berfokus pada mengidentifikasi jenis serangan yang paling umum dan menemukan pola serangan serta tren serangan dalam data. Nah, jadi dengan fokus pada jenis serangan yang paling umum dan menemukan pola tren, pola serangan tren dalam serangan data ini, kita juga dapat lebih siap menghadapi ancaman yang ada. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke pengantar dataset ya. Nah, jadi CICDS ini tahun 2017 ini adalah dataset yang digunakan untuk menguji deteksi serangan cyber. Dataset ini terdiri dari beberapa jenis serangan seperti DOS, brute force, dan lain-lain. Nah, lalu label ataupun isinya ya, ada apa saja itu ada label atau jenis serangan, timestamp, waktunya, ada protokol, source IP dan destination IP. Nah, itu dan banyak lagi ya, tapi ini yang umum ya, yang umum digunakan untuk mengidentifikasi ya. Lalu yang ketiga ada, jadi jumlah itu ada 10 file dataset ini dengan total dalam keseluruhan ada 2.830.743. Sangat banyak sekali ya jumlah keseluruhannya. Jadi dalam dataset ini ada 10 file, itu terdiri dari file biasa dan file plus ya, dengan total data itu sekitar 2 jutaan. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke dalam visualisasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita masuk ke dalam ini saja tabelnya seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini grafik ini memberikan gambaran ya yang jelas tentang serangan yang paling sering terjadi ya. Nah, dari grafik ini juga kita dapat melihat bahwa serangan cyber seperti DDoS ya, misalnya kita lihat ya, DDoS, ini DDoS ini serangannya, dan juga phishing ya, serangan phishing itu tuh sangat mendominasi ya pada dataset ini ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa organisasi ataupun suatu instansi harus memprioritaskan upaya pertahanan terhadap serangan-serangan seperti ini. Nah, karena serangan-serangan seperti DDoS ini itu adalah serangan yang sering ataupun yang
umum digunakan untuk merusak ya, ataupun menjebol suatu database ataupun membuat down suatu website ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah visualisasi pertama ya, itu adalah grafik jumlah serangan. Nah, berdasarkan jenisnya. Jadi sini ada begin, maksudnya itu ada jinak ya. Nah, sini ada bonet, ada bonet attempt, ada DDoS, ada phone scan, lalu ini ada web attack SQL injection, ada web attack menggunakan SQL injection ya. Di sini juga ada sama web attack menggunakan XSS, lalu ada infiltration, ada banyak. Nah, di sini juga ada FTP apa nih? Tidak muncul ya. Oke, ini kita lihat ada FTP Potato attempt dan yang lain sebagainya ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari yang terendah hingga terbanyak ya. Oke, lanjut. Ini adalah visualisasi data yang kedua. Saya sedang loading. Kita masuk ke dalam PowerPoint terlebih dahulu. Nah, visualisasi kedua adalah pola dan tren serangan berdasarkan waktu. Nah, di sini saya menggunakan per menit ya. Jadi data ini data dari kita lihat di bagian sini dulu ya. Nah, data ini adalah dari Jumat hingga Senin ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita menggunakan per menit. Jadi di hari Jumat itu bisa kita lihat di setiap jamnya ya, di menit pertama itu dalam hari Senin itu ada sekitar 10.207 serangan ya. Nah, ini serangannya serangan-serangan seperti tadi DDoS dan yang lain sebagainya ya, bisa kita lihat. Dan yang paling banyak itu di kira-kira di menit ataupun di menit 55 ya, di hari Senin di setiap jamnya dalam hari Jumat maksudnya ya. Bisa kita lihat sekitar ada 51.000. Nah, di hari-hari sebelumnya tidak sampai ya. Nah, bisa kita lihat ini adalah jadi dari visualisasi ini terlihat bahwa serangan terjadi dengan variasi yang signifikan ya dalam per menit ya. Nah, jadi ini memberikan insight penting mengenai waktu-waktu rawan serangannya. Nah, lalu yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pemantauan dan respon seperti itu ya. Jadi ini sangat penting ya. Nah, lanjut kita ke slide selanjutnya, itu tentang interpretasi hasil visualisasi. Ini ada 3 poin. Yang pertama adalah serangan paling umum ya. Nah, jadi serangan paling umum itu bisa kita dari visualisasi yang satu ya, grafik jumlah serangan berdasarkan jenis. Dapat dilihat bahwa jenis serangan tertentu seperti DDoS dan phishing mendominasi. Ini menunjukkan bahwa organisasi harus memprioritaskan upaya pertahanan terhadap serangan jenis ini. Lalu pola serangan yang kedua, serangan berdasarkan pola dan tren serangan berdasarkan waktu ya. Terlihat bahwa serangan ini terjadi bervariasi yang signifikan dalam per menit. Nah, lalu yang ketiga, insight relevan. Nah, jadi tindakan keamanan informasi dari analisis ini bisa digunakan untuk ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan monitoring. Jadi fokuskan pemantauan lebih intensif pada waktu-waktu tertentu yang menunjukkan pola serangan tinggi. Lalu ada peningkatan pertahanan, mengembangkan strategi keamanan yang lebih kuat untuk jenis serangan yang paling umum. Nah, lalu yang ketiga, pelatihan karyawan, memberikan pelatihan lebih lanjut kepada karyawan mengenai jenis serangan yang paling umum, terutama phishing, untuk meminimalkan resiko. Nah, jadi temuan ini itu menekankan ya pentingnya upaya pertahanan yang lebih baik dan kuat terhadap serangan-serangan seperti ini ya. Nah, apalagi serangan phishing ya, jika karyawan itu belum diberi pelatihan, ini bisa berakibat fatal ya. Nah, lalu jadi organisasi ataupun sebuah instansi itu perlu meningkatkan pemantauan pada waktu-waktu rawan dan fokus pada upaya mitigasi yang efektif ya. Nah,
Jadi dengan memberikan uh, insight relevan ini, diharapkan sebuah instansi atau organisasi dapat menurunkan ataupun menghilangkan ya serangan-serangan yang terjadi pada suatu instansi atau organisasi. Nah, lanjut ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya adalah dataset ini berhasil dianalisis untuk meningkatkan untuk mengidentifikasi jenis serangan dan pola waktu. Nah, jadi serangan seperti DDoS dan phishing itu paling sering muncul, menunjukkan bahwa organisasi perlu memprioritaskan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman ini. Lalu temuan ini menggambarkan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang serangan yang paling umum untuk membangun sistem pertahanan lebih baik. Dengan pengetahuan ini, tim keamanan dapat mengarahkan sumber daya mereka pada area yang paling rentan dan meminimalkan risiko terhadap infrastruktur jaringan. Nah, lalu rekomendasinya adalah untuk penerapan sistem deteksi dini sangat penting untuk protokol yang sering diserang seperti web dan email. Nah, dengan menerapkan sistem deteksi dini, organisasi ataupun sebuah instansi dapat mendeteksi dan merespon serangan dengan cepat sebelum menyebabkan kerusakan yang signifikan. Nah, selain itu, pengawasan ketat pada waktu-waktu tertentu yang rawan serangan harus dilakukan, mengingat pola serangan terlihat pada analisis data. Nah, ini mencakup pentingnya pemantauan dan peningkatan keamanan selama periode dengan meningkatkan aktivitas serangan sehingga dapat meningkatkan ketahanan jaringan dan keseluruhan. Nah, jadi melalui analisis data ini kita dapat memahami tren serangan cyber yang paling umum dan menggunakan wawasan ini untuk meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Lalu sistem deteksi ini juga tuh jadi sistem deteksi dini itu dan pelatihan karyawan itu untuk menghadapi ya jenis serangan umum seperti phishing yang sangat penting untuk diterapkan. Nah, ini akan membantu mengurangi resiko serangan yang dapat berdampak besar pada keamanan jaringan seperti itu. Nah, oke, cukup sekian presentasi dari saya tentang identifikasi dataset CICDS 2017 menggunakan Tableau. Nah, jadi Tableau itu adalah sebuah aplikasi untuk memvisualisasikan ya, belum mengidentifikasi, dan kita adalah tugasnya untuk mengidentifikasi dari visualisasi yang sudah kita buat di dalam Tableau. Seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.